Kalau kita melihat realisasi perdagangan saham pada 2023, seperti apa evaluasi dari Anda? Apakah memang sudah sesuai ekspektasi? Kita ke Pak Adi terlebih dulu. Ya, kalau dilihat dari keadaan geopolitik global, kemudian adanya kenaikan tingkat bunga, saya rasa kita harus apresiasi bahwa market cukup terjaga dan indeksnya juga lebih tinggi dari tahun 2022 ya. Terima Baik. kasih. Dan ketika dibuka di hari ini, apakah sudah sesuai ekspektasi Anda hingga sesi pertama tadi? Eh, Terlalu pendek untuk dilakukan evaluasi saya rasa ya, tapi mungkin bisa dibilang bahwa beberapa saham yang tahun lalu berperan aktif kembali berperan juga di sesi hari ini. Baik, kita beralih ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau Anda melihat seperti apa? Apakah sudah sesuai ekspektasi Anda? Ya, kalau kita lihat pertumbuhan perdagangan saham pada 2023 ini sudah mencerminkan adanya tingkat pertumbuhan di pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat pertumbuhan di ISG selama 2023 itu tumbuh kurang lebih sebanyak 6,16% ya. Artinya apa? Artinya bahwa daripada tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan beberapa efek yang ada di pasar modal sehingga mendongkrak peningkatan ISG yang ada. Nah, untuk pada pagi hari ini cukup surprise juga bahwa sampai dengan sesi 1 pada siang hari ini indeks harga saham juga naik 3,7% ya kan. Ya memang ini bisa menjadi suatu euforia yang positif juga buat pasar modal Indonesia bahwa setiap investor mempunyai ekspektasi yang cukup baik ya terhadap perakiraan investasi atau investment di tahun 2024 ya. Ini awal yang baik lah, awal yang baik untuk meskipun kita nggak bisa langsung menjustifikasi dalam satu sesi atau satu hari perdagangan hari ini, tapi ini merupakan suatu langkah awal yang baik untuk perkembangan pasar modal kita. Baik, Pak Rudi, kita tahu di tahun 2024 ini kita memasuki tahun politik dan juga di geopolitik ini masih sangat volatil sekali. Lalu ekspektasi Anda seperti apa? Mungkin sudah ada target dari Anda hingga akhir 2024 nanti? Ya, kalau kita lihat bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, bahwa setiap dari adanya tahun politik alias adanya pemilu ya kan, itu memang selalu investor dimulai dengan tingkat pertama kehati-hatian. Tapi kalau kita lihat bahwa sepanjang sejarah pengalaman dari pemilu yang ada di Indonesia, pemilu itu rata-rata sukses ya. Jadi euforianya saja yang memang yang mungkin sedikit ada pro dan cons dari masing-masing calon paslon ya kan. Tapi saya melihat positif bahwa setiap hasil dari pemilu itu hasilnya cukup baik dan masyarakat Indonesia juga cukup menerima dengan apapun yang dihasilkan dari pemilu yang ada sehingga bisa menambah ekspektasi ya. Jadi menambah juga tingkat keyakinan para investor untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Baik, jika IHSG di hari pertama 2024 ini dibuka di 7.200-an, Anda melihat IHSG ini akan berkisar di range berapa di sepanjang 2024 ini? Ya, saya rasa peningkatan kita mungkin bisa kira-kira 7.400, 7.500 ya. Tergantung memang nanti euforia dan tentunya kebijakan dari investasi dari pemerintahan yang baru terkait dengan upaya peningkatan perekonomian Indonesia. Baik, kita beralih lagi ke Pak Adi. Pak Adi melihat gejolak yang ada di global dan juga di dalam negeri kita menghadapi tahun politik. Anda lihat faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung IHSG untuk mencapai target yang tadi disampaikan Pak Rudi di 7.400-an? Saya rasa 7.400 tidak terlalu jauh, tidak terlalu ambisius targetnya. Apalagi kita mengharapkan adanya pengurangan tingkat bunga ya, baik di Amerika maupun Indonesia. Saya rasa itu akan cukup mendorong.
minat investor untuk masuk. Kita juga lihat bahwa rupiah ini cukup stabil, terutama setelah BI mengeluarkan instrumen baru untuk mengatur likuiditas uang yang beredar. Kita bisa lihat bahwa rupiahnya udah cukup menguat cukup banyak dari terakhir 15.8, 15.9, sekarang sudah 15.4 ya, 15.450. Itu suatu pergerakan cukup signifikan yang saya rasa membuat Bank Indonesia menjadi lebih percaya diri untuk melakukan pengurangan tingkat bunga. Baik, artinya Anda optimistis pemangkasan suku bunga acuan ini akan dilakukan di 2024 ini. Padahal kalau kita mendengar yang disampaikan Bank Indonesia sebelumnya, ada juga yang menandakan kalau mungkin pemangkasan baru akan dilakukan di 2025. Kalau kita lihat inflasi kita itu 3,6%, itu baru saja diumumkan year on year ya. Jadi sebenarnya tingkat bunga kita ini cukup tinggi dibandingkan inflasi. Apalagi kalau misalnya kita lihat bahwa rupiahnya sudah stabil, itu mungkin saya bisa garis bawahi waktu Bank Indonesia menaikkan tingkat bunga dari 5,75 ke 6% itu bukan karena inflasinya yang tinggi, tapi karena kurs rupiah terhadap dolar yang terus melemah. Dengan adanya aktivitas Bank Indonesia mengeluarkan instrumen baru, kemudian sehingga beberapa likuiditas itu agak terserap ya balik ke Bank Indonesia. Saya rasa itu cukup membantu untuk membuat tingkat bunga akan dapat diturunkan pada tahun ini. Baik, dengan pemilu yang akan dilaksanakan di 14 Februari 2024 nanti, ekspektasi Anda terhadap bursa saham kita seperti apa? Apakah menurut Anda justru investor akan lebih banyak lagi yang wait and see menjelang pemilu? Mungkin awal-awal iya, tapi seperti yang tadi Pak Rudi katakan, secara historical efeknya akan sementara. Setelah mereka mengerti siapa yang akan menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan, kemudian biasanya likuiditas investor ke pasar modal balik lagi. Baik, kita beralih ke Pak Rudi. Pak Rudi melihat kondisi yang ada di dalam negeri dan juga secara global. Anda lihat sektor-sektor apa di IHSG yang mungkin akan menjadi juara di 2024 ini? Apakah Bank Big Caps ini masih akan menjadi yang utama atau mungkin sudah akan ada shifting nanti ke green energy? Ya, kalau kita lihat ya sepanjang sejarah dari pasar modal Indonesia masih memang rata-rata dari financial services ya. Dari perbankan maupun dari financial services ini yang akan menjadi leading dari pertumbuhan dari IHSG. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa beberapa sektor energi yang terbarukan juga ini merupakan suatu fenomena yang cukup baik juga di akhir-akhir tahun 2023 yang kita harapkan memang dengan adanya berkaitan dengan kampanye tema green energy ini bisa menjadi supporting juga. Jadi bukan hanya dari financial services tapi juga dari tema-tema yang baik, yang baru ya, tadi seperti green energy dan lain-lainnya.